Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatri Ibnu Hamdi di channel Bang Fatri tentunya. Dan di video kali ini, seperti judulnya, gue akan membahas Manga Black Clover chapter 254. Oke, seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, buat kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video dari gue. Mantap. Oke, jadi seperti kita tahu, pada akhir chapter sebelumnya, Nero telah muncul dan mencoba untuk menyegel Vanica yang telah memakai 70% kekuatan iblisnya. Nah, di chapter kali ini akan terungkap apakah Nero berhasil menyegel Vanica atau enggak. Seperti biasa guys, di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini. Kalau gitu langsung aja yang pertama, segel Nero gagal, Megicula muncul. Oke, jadi sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa Vanica telah masuk ke dalam sihir segel Eternal Prison milik Nero. Pada awalnya, baik Noelle maupun Nero mengira bahwa mereka telah berhasil guys. Nero mengira bahwa kekuatan Megivani di sini maksud gua adalah Megicula Vanica ya. Di sini Nero mengira kalau kekuatan Megivani udah tersegel. Nah, jika sudah tersegel, seharusnya ya guys, sihir kutukan Megicula yang sudah tersebar tidak berfungsi lagi. Dan juga seharusnya Loro Pechica sudah terbebas dari sihir kutukan Megicula. Tapi kenyataannya, sihir kutukan Megicula yang ada pada Loro Pechica tidak menghilang guys, dan malah justru semakin membesar. Ya, selang beberapa saat kita melihat atau mendengar sebuah tawa yang dimana tawa ini merupakan tawa dari iblis Megicula. Ya, di momen ini Megicula telah menunjukkan dirinya dan menguasai atau mengambil alih setengah dari tubuh Vanica guys. Jadi sekarang dalam satu tubuh Vanica ada dua kesadaran. Tubuh bagian kanan adalah Megicula dan tubuh bagian kiri adalah Vanica. Karena tubuh bagian kanan Vanica sudah diambil alih oleh Megicula sepenuhnya, maka bentuk wajah dan tubuh bagian kanan milik Vanica pun berubah menjadi mode iblis juga guys. Mode iblis sepenuhnya. Dan pada saat kemunculannya di sini Megicula sempat memuji manusia. Bagi Megicula, manusia adalah makhluk yang menarik. Walaupun tingkat kekuatan manusia lebih rendah dari bangsa iblis, tapi terkadang manusia dapat menggunakan sihir yang tidak terduga. Begitulah kata Megicula. Nggak hanya itu aja, tapi pada saat kemunculannya, Megicula juga membuat sebuah ledakan sihir. Dan ledakan sihir itulah yang membuat sihir segel Eternal Prison milik Nero hancur guys. Ya, ternyata sihir segel yang sudah dikombinasikan dengan teknik mana metode pun belum mampu untuk menyegel Megicula. Pada akhirnya, rencana Loro Pechica CS untuk menyegel Megivani pun gagal. Dan justru malah memunculkan bos pada chapter kali ini, yaitu iblis Megicula sendiri. Lanjut yang kedua, ledakan sihir iblis Megicula. Oke, jadi sebelumnya kita juga tahu bahwa saat melepaskan segel Nero, Megicula juga melakukan ledakan sihir, sehingga sihirnya berpencar kemana-mana guys. Nah, ledakan sihir ini mengakibatkan beberapa orang terkena serangannya. Sebut saja Nero, Noelle, bahkan Andin sekalipun. Di chapter kali ini pun juga telah terkonfirmasi bahwa Andin telah dikutuk oleh Megicula guys. Dan ini juga pertama kalinya Megicula mengutuk roh sihir air. Di sini Megicula mengatakan bahwa ini adalah eksperimen yang bagus. Mungkin ya guys, mungkin maksud Megicula di sini adalah dia ingin tahu ada perbedaan apa sih antara mengutuk manusia dan mengutuk sebuah roh sihir. Loro Pechica yang melihat sahabatnya telah dikutuk tersebut pun hanya bisa teriak dengan rasa frustasi. Akibat dari kutukan Megicula ini, Andin jadi tidak bisa menggunakan sihirnya jika Megicula mendekat. Karena jika Megicula mendekat, maka sihir kutukannya akan aktif guys. Seperti yang ada pada Loro Pechica. Pada saat Megicula mendekati Loro Pechica, maka kutukan yang ada pada Loro Pechica pun menjadi semakin besar. Di sini sih belum terkonfirmasi ya guys, apakah Nero dan Noelle juga telah dikutuk. Tapi dilihat dari serangan yang mereka terima, seharusnya mereka berdua juga telah terkena kutukan Megicula. Malah sebelumnya Nero lebih parah lagi guys, yang dimana mantra mana metode milik Nero berubah menjadi hitam sesaat sebelum ledakan sihir. Bahkan mantra mana metode Nero tersebut mengikat Nero sendiri. Jadi gue gak kaget jika beberapa chapter ke depan Nero ataupun Noelle akan dikonfirmasi telah dikutuk oleh Megicula. Lanjut yang ketiga, Decaying Word Magic. Pasti kalian bertanya-tanya kan guys, kok bisa sih sihir segel Nero yang telah dikombinasikan dengan mantra mana metode bisa digagalkan oleh Megicula? Ya, jadi hal tersebut dikarenakan oleh sihir Megicula yang bernama Decaying World. Nah, efek dari Decaying World ini adalah dapat melemahkan mantra sihir yang diarahkan kepada penggunanya. Entah kebetulan seperti apa ya, si Megicula ini pas banget mengaktifkan sihir Decaying World pada saat Vanica memakai 70% kekuatan iblisnya. Atau bisa dibilang, sesaat beberapa detik sebelum Nero melakukan sihir segel. Di sini Megicula juga mengklaim bahwa sihir Decaying World nggak hanya dapat melemahkan sihir segel, tapi juga
juga dapat melemahkan sihir Arcane State lainnya. Tapi ada satu statement dari Megicula yang menarik perhatian gue, guys. Ya, jadi di sini Megicula mengatakan bahwa ini juga terbukti sebagai eksperimen yang bagus. Nah, karena dia mengatakan eksperimen, itu berarti ini pertama kalinya Megicula menggunakan sihir Decaying World. Dan ternyata di percobaan pertamanya dia menggunakan sihir Decaying World langsung berhasil dong, guys. Nero yang mendengar fakta tersebut pun mengeluarkan ekspresi terkejut. Tapi karena si Nero ini lagi keiket ya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa, cuman shock aja gitu ekspresinya. Ya pokoknya Loro Pechica CS di chapter kali ini kasihan dah, guys, nasibnya jelek banget gitu. Lanjut yang keempat, tekad Noelle. Serangannya mengenai Megivani. Ya, kemunculan Megicula serta gagalnya sihir segel Nero dan bahkan Andin telah terkutuk membuat Loro Pechica tidak mempunyai semangat bertarung lagi, guys. Vanica yang melihat hal tersebut pun sudah pasrah dan tidak tertarik lagi dengan Loro Pechica. Di sini pun Megivani atau Megicula Vanica memutuskan untuk membunuh Loro Pechica. Tapi sebelum Loro Pechica dibunuh, di sini tiba-tiba Noelle berteriak, "Sudah cukup!" Dan teriakan Noelle tersebut tentunya mengalihkan perhatian Megivani, sehingga saat itu Megivani tidak jadi membunuh Loro Pechica. Noelle yang sebelumnya telah terkenal ledakan sihir Megicula ternyata berhasil bangkit dan menolak untuk menyerah, guys. Dan karena sihir Andin sudah tidak ada lagi, wujud Valkyrie dress milik Noelle pun kembali ke wujud normalnya, ke wujud semula, ke wujud basic, ke wujud dasar. Di sini pun Vanica juga sudah tidak tertarik lagi kepada Noelle, karena bagi Vanica tanpa sihirnya Loro Pechica, Noelle tidaklah spesial. Tapi Noelle dengan tekadnya tetap menolak untuk menyerah, guys. Di sini pun Noelle kembali bermanuver ke arah Megivani. Dan karena Valkyrie Dress yang kembali ke wujud normal, ke wujud basic, maka kecepatannya pun juga lebih lambat dari sebelumnya. Pertarungan sudah tidak asik lagi bagi Vanica, karena menurut Vanica, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Megivani pun mencoba untuk menghentikan Noelle yang terbang ke arahnya. Tapi ternyata Noelle dapat menembus serangan Megivani sambil berkata bahwa dia belum selesai. Dan jujur aja ya, guys, di momen ini tuh Noelle bener-bener badass. Badass banget sumpah Noelle di sini, guys. Semangat pantang menyerahnya tuh dapat banget ke kita sebagai pembaca. Di sini pun Noelle juga berkata bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka tidaklah penting. Vanica yang melihat Noelle berhasil menerobos pun hanya bisa melongo, guys. Sedangkan Megicula menyadari bahwa saat itu Noelle memanfaatkan Valkyrie armornya untuk menghindari serangan-serangan mematikan. Dan ini sudah cukup membuktikan bahwa refleks Noelle di sini masih bagus, guys. Dia masih bisa bertarung. Dan pada akhir chapter kita melihat siluet Noelle yang sekali lagi berhasil menusuk Megivani. Dan apakah serangan kali ini berhasil menyakiti Megivani? Kalau kita berkaca dari serangan sebelumnya, tentu aja ini nggak cukup, guys. Kalian bayangin aja, guys, serangan Noelle sebelumnya itu pada saat Noelle memakai wujud Valkyrie Dress Mermaid Form, yang tentunya kita tahu bahwa wujud Mermaid Form ini lebih kuat daripada wujud Valkyrie Dress yang biasa. Nah, kalau wujud Mermaid Form aja tidak dapat melukai Vanica yang saat itu hanya menggunakan 50% kekuatan iblis, bagaimana dengan sekarang? Yang dimana sekarang Vanica sendiri sudah lebih kuat dari sebelumnya karena ada Megicula yang mendampinginya. Jadi sangat kecil kemungkinannya untuk serangan kali ini berhasil, guys. Tapi bukan hal yang tidak mungkin juga bagi Noelle untuk menyakiti Megivani. Ingat gak kalian, dalam dunia Black Clover ada 3 faktor untuk mendapatkan kekuatan baru. Dan salah satu faktornya adalah seseorang dengan tekad yang kuat berada dalam keadaan hidup dan mati. Nah, keadaan tersebut cocok banget sama Noelle sekarang nih, guys. Jadi apakah nanti kita akan melihat kekuatan baru Noelle atau malah Noelle akan kembali kalah di sini? Pokoknya patut kita tunggu, guys. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Kira-kira menurut kalian bakal ada keajaiban gak sih bagi Noelle untuk mengalahkan Megivani? Coba kalian yang punya teori jangan lupa tuliskan di komen, oke? Gue tunggu komen-komennya. Itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 254. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian komen sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe jangan lupa nyalain bell notification ya, oke? Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus gak ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih. Desain buat magic. Gimana sih sebutnya desain? Desain sebutnya gimana desain? Decay. Decay. King. King of magic.